Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina Dewi, mahasiswa pasca sarjana STAI Nurul Falah Air Molek. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Analisis Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Agama Islam, dosen pembimbing Bapak Dr. Al-Hafiz Hasmar, MSI, yang mana studi kasus saya adalah digitalisasi pembelajaran PAI di MAN 1 Indragiri Hulu. Deskripsi: seiring dengan perkembangan zaman, banyak hal yang mengalami perubahan di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga banyak anak muda dan juga berbagai kalangan lainnya sudah mampu dan mahir dalam menggunakan perangkat lunak dan juga perangkat lainnya. Beberapa pandangan masyarakat bahwa teori tradisional pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, dan mengenai konstruktivisme tidak lagi relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang dipicu oleh revolusi teknologi. Saat ini, pendidikan di MAN 1 Indragiri Hulu mulai melakukan inovasi dengan lebih modern dan mengikuti arus perkembangan zaman sesuai dengan teori Siemens, yaitu dengan memasukkan unsur teknologi pada pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif. Digitalisasi pembelajaran pada dasarnya adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyamakan akses pendidikan dan mengurangi masalah ketimpangan digital dalam dunia pendidikan. Digitalisasi di madrasah merupakan hasil dari perubahan zaman, sehingga penyesuaian untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting. Pemerintah juga membuat sebuah kebijakan yang menekankan penggunaan sarana teknologi informasi seperti komputer tablet dan portal rumah belajar untuk membantu operasional madrasah. Pada era sebelumnya, guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hulu menjadi figur sentral dalam proses pembelajaran, di mana guru merupakan sumber pengetahuan utama dalam proses pembelajaran. Namun di era digital, peran guru telah mengalami perubahan, yaitu guru menjadi seorang fasilitator bagi para siswanya. Sistem pembelajaran tidak lagi berfokus pada guru, melainkan lebih menitik beratkan pada siswa. Inilah mengapa peran pendidikan menjadi sangat penting sebagai sarana utama untuk mengalami, menguasai, memahami, dan menggunakan teknologi dengan benar. Dalam hal ini, guru harus aktif sebagai pengontrol, melakukan tugasnya secara optimal dengan mengarahkan siswanya untuk memanfaatkan digitalisasi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran dalam pendidikan dapat memunculkan pengaruh baik dan juga buruk, khususnya konteks pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan upaya dan proses kontinu penanaman nilai-nilai pendidikan antara guru dan siswa, dengan fokus pada penanaman nilai-nilai pendidikan antara guru dan siswa, dengan fokus pada pembentukan akhlak yang baik sebagai tujuan akhir. Senada dengan hal tersebut, menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 1 Tahun 2014, pendidikan agama adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan mempersiapkan siswa agar mampu memainkan peran yang mengharuskan mereka
memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Islam, menjadi ahli agama Islam, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Perkembangan pendidikan agama dan perkembangan era digital perlu dijaga keseimbangannya, yang berarti pendidikan Islam harus mampu mengikuti kemajuan teknologi agar tidak tertinggal jauh dari bidang pendidikan lainnya. Maka diharapkan bahwa pendidikan agama Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan ini untuk mencapai keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Hal ini penting guna melahirkan individu yang kompeten dan berkualitas dalam pendidikan agama Islam. Namun pada kenyataannya, masih banyak masalah yang sering ditemui dalam proses digitalisasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam saat ini. Masalah yang dihadapi dalam digitalisasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hulu mencakup tantangan integrasi teknologi dalam bidang kurikulum. Tersediaannya infrastruktur teknologi yang memadai serta pemahaman dan penerimaan guru dan siswa terhadap penggunaan teknologi dalam konteks pembelajaran agama Islam. Hal ini juga disebabkan karena rendahnya angka partisipasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan kurangnya perhatian terhadap perumusan kurikulum terhadap keseimbangan penerapan digitalisasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan agama Islam. Konteksnya, guru PAI atau guru pendidikan agama Islam menggunakan Learning Management System atau disebut dengan LMS. Sering juga disebut dengan Learning Management Platform. Secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Secara spesifik, Learning Management System merupakan program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi, dan distribusi konten pendidikan, program pelatihan, manual teknis, video instruksional atau bahan perpustakaan digital, dan proyek pembelajaran dan pengembangan. E-learning yang dikembangkan di MAN 1 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hulu karena kebutuhan akan konten pendidikan dan alat pelatihan yang murah, mudah diakses, mudah digunakan, dinamis, dan kolaboratif. Platform e-learning menyediakan infrastruktur internet di mana pembelajaran menjadi melalui berbagai teknik partisipasi. Learning Management System dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri memberikan konten dalam format yang dapat diakses, diunduh, dan dikerjakan dari lokasi manapun di mana konten internet tersedia, fleksibilitas, dan penghematan biaya. Hal ini adalah dua elemen kunci dari LMS. Tetapi LMS ini juga berfungsi sebagai solusi terutama bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hulu dalam belajar secara online. YouTube menawarkan berbagai fitur mendukung pembelajaran interaktif. Konten video yang disajikan dalam membantu siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri memahami materi akidah akhlak dengan lebih mudah melalui visualisasi, animasi, dan demonstrasi langsung. Dengan ini pembelajaran tidak lagi hanya mengandalkan teks buku, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar melalui multimedia. Kemudahan akses menjadi salah satu keunggulan utama YouTube sebagai media pembelajaran. Dengan koneksi internet, siswa dan guru dapat mengakses jutaan video pendidikan kapan saja dan di mana saja.
Hal ini memungkinkan pembelajaran berlangsung secara fleksibel, tidak terbatas pada ruang kelas atau waktu tertentu. Selain itu, YouTube memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Bagi siswa yang gaya belajar visual, video animasi, atau auditori, diagram menjadi sangat membantu. Sementara itu, siswa di Manu 1 Indragiri Hulu dengan gaya belajar auditori dapat memanfaatkan video yang berisi penjelasan verbal atau podcast. Hal ini menjadikan YouTube media yang inklusif untuk berbagai jenis pembelajaran. Di sisi lain, guru akidah akhlak juga dapat memanfaatkan YouTube untuk menyampaikan materi dengan cara lebih kreatif. Dengan membuat video pembelajaran sendiri, guru dapat menyelesaikan isi penyajian video sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi edit video untuk menambahkan efek visual, teks, atau bahkan kuis interaktif yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam materi akhlak terpuji. Inovasi. Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Guru juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang memandai agar dapat mengoptimalisasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya terbatas penggunaan perangkat digital, tetapi juga memerlukan perencanaan pedagogik yang matang. Guru perlu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu pengajaran yang efektif, serta bagaimana teknologi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa dalam memahami nilai-nilai agama. Selanjutnya, menerapkan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga harus memperhatikan aspek etika. Teknologi yang diintegrasikan dalam pembelajaran akidah akhlak harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam atau etika agama Islam. Siswa perlu diajarkan bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, baik dalam konteks pendidikan, bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab baik dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Ini penting karena di era digital, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen konten yang harus menjaga akhlak dan etika dalam interaksi digital mereka. Akhirnya, integrasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menciptakan kesepakatan atau kesempatan bagi para pendidik dan siswa untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi media yang dapat menghubungkan siswa dengan dunia luar, memperkaya wawasan mereka tentang Islam di berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak dan mulia di era digital. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI tidak hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga merupakan peluang besar bagi pengembangan pendidikan agama yang lebih relevan, interaktif, dan kontekstual. Teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, serta menanamkan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam dan aplikatif. Pembelajaran blended learning atau bisa disebut dengan tatap muka dan online. Tujuan dari blended learning adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang baik
di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batas ruang dan waktu, sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Tidak ada aturan baku tentang pembelajaran secara bulldet ini, dan hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dalam bulldet learning terdapat 5 unsur yang harus ada. Yang pertama, tatap muka. Kedua, belajar. Ketiga, aplikasi. Keempat, teritorial. Dan kelima, kerjasama. Bagaimana manfaatnya bulldet learning ini? Nah, hemat waktu. 1. Hemat waktu. 2. Hemat biaya. 3. Pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. 4. Peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran. 5. Peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. 5. Memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lainnya di luar jam tatap muka. Mengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar. Menambah materi pengayaan melalui fasilitas internet. Terakhir, memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan. Apa kekurangan dari bulldet learning ini? Kekurangannya adalah sulit diterapkan apabila sarana prasarana tidak mendukung. Tidak meratanya fasilitas yang memiliki peserta. Terakhir, akses internet yang tidak merata di setiap tempat atau dan sebagainya. Penilaian berbasis portofolio digital. Dengan kemudahan-kemudahan menyusun portofolio digital memberikan siswa beberapa manfaat seperti yang dirangkum dalam beberapa sumber, yaitu keterampilan menulis, yaitu membuat deskripsi uraian manapun laporan berdasarkan gambar atau video yang ada. Keberanian mengekspresikan diri melalui seni seperti menyanyi, bermain alat musik, baca puisi, dan lain-lain. Motivasi mengembangkan bakat karena hasil karyanya dilihat orang lain di dunia maya. Refleksi karya yang pengalaman belajar. Literasi digital, yaitu bagaimana memanfaatkan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebagai arsip hasil pekerjaan siswa dalam jangkauan waktu tertentu. Bagi guru, portofolio memberikan manfaat diantaranya 1. Menilai proses belajar siswa, penilaian formatif. Dapat menilai kemajuan belajar siswa secara personal. 3. Menilai hasil belajar siswa atau penilaian sumatif. Penilaian dapat dilakukan kapan saja di mana saja karena berbasis online. Bagi orang tua, perkembangan belajar anak dapat dipantau melalui portofolio. Orang tua juga dapat memberikan masukan dan berdiskusi mengenai tugas, proyek, dan pelajaran anaknya di madrasah. Dengan terjalinnya komunikasi secara antara orang tua dan anak akan mendekatkan hubungan antara keduanya. Menjadi tantangan sendiri bagi guru-guru kita, khususnya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hulu, untuk menambah kompetensi dalam memanfaatkan TIK. Sudah saatnya mencoba alternatif baru dalam memfasilitasi proses pembelajaran siswa, yaitu salah satunya dengan portofolio digital. Apa dampak dari digitalisasi ini? Pertama, siswa lebih tertarik dan termotivasi. Melalui pembelajaran berbasis digital, peserta didik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Melalui pembelajaran berbasis digital, pendidikan dapat belajar melalui virtual course yang dapat diakses kapanpun
dimanapun tanpa batasan ruang dan waktu. Situasi ini memungkinkan peserta didik dengan mudah mendengarkan penjelasan pendidik langsung di depan ponsel atau laptop mereka. Hasilnya adalah peserta didik merasa puas, nyaman ketika mengungkapkan ide dan pernyataan melalui pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital juga dianggap dapat menghilangkan kecanggungan yang ada, pada akhirnya membuat peserta didik berani mengungkapkan pertanyaan dan mengemukakan gagasan secara bebas. Pembelajaran berbasis digital memiliki untungan dalam mempromosikan pembelajaran mandiri. Penggunaan aplikasi digital berbasis digital ini dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Berikut, proses belajar menjadi fleksibel dan kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa mendorong mereka untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan digitalisasi, kemampuan anak untuk dapat memahami materi pembelajaran yang lebih baik, memecahkan masalah konkret di kehidupan nyata, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif, bermanfaat, serta mengakomodasi perbedaan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Guru lebih mudah memantau pengembangan siswa. Seperti apa dia? Teknologi digital telah diadopsi oleh banyak lembaga pendidikan, membantu berbagai kegiatan prosedur pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan yang tepat, yang cepat, dan kegiatan mudah diakses, diproses, disimpan, dan dikirim kembali berdampak baik pada bahan ajar. Paling tidak ada interaksi timbal balik antara pendidik dan proses belajar siswa, sehingga dalam proses pemantauan perkembangan siswa terhadap pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri akan sangat mudah dan cepat diselesaikan jika ada kendala bagi siswa yang kurang memahami materi pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang digitalisasi proses pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.